Halo semua, perkenalkan nama saya Hima Roshida dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis wacana kritis. Tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah analisis wacana. Berikut materi yang akan saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Pengertian analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis merupakan telaah yang dilakukan seseorang untuk mengkaji lebih dalam makna sesungguhnya yang akan disampaikan oleh pembicara atau penulis dalam tulisan mereka. Menurut Dharma, analisis wacana kritis adalah studi linguistik yang membahas wacana, bukan dari unsur kebahasaan, melainkan mengaitkannya dengan konteks. Wacana yang telah dibuat dapat dikritisi dan dianalisis oleh orang lain yang biasa disebut analisis wacana atau critical discourse analysis. Tujuan utama analisis wacana kritis adalah membuka kesamaan dalam wacana yang tidak seimbang antar partisipan wacana. Analisis wacana kritis dapat digunakan untuk menyelidiki bagaimana bahasa digunakan oleh kelompok sosial yang saling bertarung memperebutkan kekuasaan. Melalui analisis wacana kritis dapat dibongkar maksud-maksud tertentu dari sebuah wacana. Analisis wacana kritis juga digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu, menerjemahkan, menganalisis, dan mengetik kehidupan sosial yang tercermin dalam analisis teks atau ucapan. Jadi, analisis wacana kritis adalah sebagai upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subjek atau penulis yang mengemukakan suatu pernyataan. Apa itu karakteristik analisis wacana kritis? Karakteristik analisis wacana kritis. Mengutip apa yang dipaparkan dalam buku analisis wacana, berikut ini merupakan hal-hal yang mencirikan sebuah analisis wacana kritis. 1. Tindakan. Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan, atau wacana juga dipahami sebagai bentuk interaksi. Jadi, wacana merupakan sesuatu yang bertujuan, misalnya apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, dan sebagainya. 2. Konteks. Fillmore mengungkapkan betapa pentingnya peran konteks untuk menentukan makna suatu ujaran. Bila konteks berubah, maka berubah pula maknanya. 3. Historis. Untuk dapat memahami suatu wacana teks, maka dapat dilakukan dengan memberikan konteks historis di mana teks itu diciptakan. Oleh karena itu, pada saat menganalisis perlu dimengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan sebagainya. 4. Kekuasaan. Semua wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun dipandang sebagai bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. 5. Ideologi. Aspek ideologi merupakan kajian utama. Erianto mengatakan bahwa tulisan, ujaran, dan lainnya adalah wujud dari ideologi tertentu. Ideologi dibentuk oleh kelompok dominan yang bertujuan untuk memproduksi ulang dan mengesahkan keberadaan kelompok tersebut. Apa saja pendekatan utama dalam analisis wacana kritis? Pendekatan utama dalam analisis wacana kritis. 1. Analisis wacana kritis Norman. Pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat oleh Norman adalah bahwa kegiatan berwacana sebagai praktik sosial. Hal ini menyebabkan ada hubungan yang berkaitan antara praktik sosial dan proses membentuk wacana. 2. Analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat oleh Van menjelaskan bagaimana orang-orang tertentu dan aktor sosial
dimunculkan dalam wacana. 3. Analisis wacana kritis dan Van Dijk. Pendekatan analisis wacana kritis ini bukan hanya didasarkan pada analisis teks, melainkan juga harus dilihat bagaimana teks tersebut dapat diproduksi sehingga diperoleh suatu pengetahuan mengapa dapat diperoleh teks seperti itu. 4. Analisis wacana kritis Ruth Wodak. Pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan itu disebut pendekatan historis wacana, karena dalam menganalisis wacana harus menyertakan konteks histori untuk menjelaskan suatu kelompok atau komunitas tertentu. 5. Analisis wacana kritis Sarah Mills. Pendekatan wacana kritis ini sering disebut sebagai pendekatan analisis wacana perspektif feminis. Prinsip-prinsip ajaran analisis wacana kritis. Prinsip-prinsip ajaran analisis wacana kritis sebagai berikut. 1. Membahas masalah-masalah sosial. 2. Mengungkap relasi-relasi kekuasaan adalah diskursif. 3. Mengungkap budaya dan masyarakat. 4. Bersifat ideologi. 5. Bersifat historis. 6. Mengemukakan hubungan antara teks dan masyarakat. 7. Bersifat interpretatif dan eksplanatori.